Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel. Pada hari Rabu 4 Februari 2026 dan tema kita hari ini adalah mengelola penolakan, yang dasarnya dari teks Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Menurut data BPS, kebutuhan telur ayam di Indonesia sekitar 6,48 juta ton setiap tahun. Rupanya telur begitu favorit sebagai lauk pendamping nasi atau campuran roti atau panganan lain. Barangkali Anda juga menyukai makan telur ayam. Pertanyaannya adalah, dari mana telur itu muncul? Pasti Anda akan menjawab, ya dari telur ayam, ya berarti ya dari ayam, karena namanya juga telur ayam. Tapi maksud saya adalah, telur keluar lewat mana? Dari dubur ayam bukan? Nah, inilah. Karena keluar dari dubur ayam, maka cangkang telur seringkali masih tertempel percikan tahi ayam. Namun begitu melihat telur dadar mata sapi atau omelet misalnya, kita akan segera tergiur untuk menyantapnya. Kita tidak lagi memedulikan latar belakang telur yang keluar dari dubur ayam. Lezatnya telur ayam yang kaya protein dan bermanfaat besar bagi tubuh telah membuat kita lupa tentang dubur ayam. Fenomena telur ayam tidak berbanding lurus dengan identitas Yesus. Itu yang mau saya katakan. Mereka kemudian mempersoalkan latar belakang Yesus sebagai anak seorang tukang kayu dari daerah kecil di Nazaret. Karena itu mereka kecewa dan menolak Yesus dan kuasanya. Mengapa seperti itu? Kalau kita makan telur kita lupa akan dubur ayam. Tapi ketika kita melihat Yesus, kita malah justru mengorek-orek masalah latar belakangnya. Inilah yang mau kita jawab lewat sabda Tuhan hari ini. Yang pertama, takjub namun menolak. Orang-orang sekampung Yesus begitu takjub mendengar ajaran Yesus. Kata-katanya sungguh-sungguh bijak dan berwibawa. Lebih daripada itu, melalui kata-katanya mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dipulihkan, yang kerasukan dibebaskan, dan seterusnya. Ia berkata dengan otoritas pribadi yang kuat, sehingga penuh dengan kuasa yang menyelamatkan. Inilah yang begitu menakjubkan banyak orang yang mendengarnya. Selama ini tidak ada nabi yang sedemikian berwibawa seperti Yesus, sehingga mereka berkata, yang seperti ini belum pernah terjadi. Namun begitu tahu asal muasal keluarga Yesus, mereka kecewa lantas menolaknya. Mereka tidak bisa menerima hadirnya seorang nabi yang muncul dari keluarga yang biasa-biasa saja. Apalagi kaum keluarga Yesus dikenal oleh mereka. Padahal untuk menjadi seorang rabi saja, seseorang harus melalui tingkatan pendidikan yang resmi di dalam sekolah Taurat di Yerusalem. Mereka tidak melihat Yesus pernah menempuh jalur pendidikan yang umum dan diakui secara resmi oleh Yerusalem tersebut. Maka kemunculan Yesus menjadi perdebatan yang sengit. Demikianlah sampai sekarang ini kita seringkali terjebak pada persoalan yang serupa. Kita terbiasa dengan alur dunia yang lebih melihat siapa yang berbicara, bukan kualitas apa yang dibicarakan. Kita suka mengukur orang atas dasar strata sosial. Kaya atau miskin orang tersebut, identitas asal, suku ini atau suku itu. Kita suka mengklaim diri sebagai bagian lain dari orang lain yang sukses. Misalnya, aku ini saudaranya uskup, aku ini saudaranya paus, aku ini saudaranya pejabat ini dan itu. Tapi coba, ketika ada
keluarganya yang maling kan nggak akan pernah mengatakan aku ini saudaranya maling loh, gitu ya kan. Itulah yang sering kita mengklaim pada hal-hal yang itu, sehingga kemudian kita segera terjebak dalam penolakan tersebut. Menolak situasi buruk terjadi pada saudari kita sendiri. Nah, sekarang mari kita mencoba melihat yang kedua, ditolak namun tetap berkarya. Karena ditolak, Yesus tidak melakukan banyak mukjizat di kampung halamannya. Hal itu perlu dicermati supaya tidak salah tafsir. Kadang-kadang kan salah tafsir. Minimnya mukjizat di Nazaret bukan berarti Yesus sakit hati. Yesus sakit hati ini ngambek di situ, kemudian dia pergi dari situ sehingga kemudian di situ tidak ada mukjizat. Bukan seperti itu, sama sekali tidak seperti itu. Hal ini terjadi karena efektivitas rahmat Allah akan terjadi ketika ditanggapi oleh hati manusia. Itu sebenarnya poinnya di situ, bukan karena Yesus ngambek. Justru di sini Yesus menghargai kebebasan manusia. Jadi malah sebaliknya kita menemukan ternyata Allah luar biasa. Allah itu bisa apa saja. Tetapi ia tidak pernah bisa mengekang kebebasan manusia. Karena sudah diciptakan dengan bebas adanya. Maka dilihatlah dalam seluruh kitab suci semuanya bergumul tentang ajakan. Ajakan terus menerus, diajak terus menerus. Bukan dipaksa. Oleh karena itu rahmat Allah itu seperti air yang mengalir. Air tidak mengalir ke tempat yang lebih tinggi, tetapi ke tempat yang lebih rendah. Apabila di satu tempat air dihalangi, maka ia mencari jalan lain untuk bisa turun ke tempat yang lain. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Yesus yang masih tetap menyembuhkan orang-orang sakit di Nazaret. Itu menunjukkan bahwa Yesus bukan sakit hati seperti ya bisa jadi kalau disalah tafsir seperti itu. Ia lantas berkeliling ke seluruh penjuru untuk mewartakan kabar baik. Keselamatan Allah tidak pernah bisa dihentikan oleh sebuah penolakan di suatu tempat. Jawaban unggul atas penolakan adalah terus melakukan karya yang baik dan benar, bukan berhenti oleh sakit hati. Nah, ini yang menjadi tenaga luar biasa di dalam memaknai sabda hari ini. Karena Yesus telah mengungkapkan karya keselamatan Allah tidak bisa dihentikan oleh penolakan. Ketika dia ditolak, ia kemudian mengalirkan jauh lebih kuat kepada orang yang siap menerimanya. Karena memang keselamatan itu terjadi dalam dua pihak. Allah yang menganugerahi, manusia yang menanggapi. Disitulah terjadi pertemuan tersebut sehingga keselamatan terjadi. Oleh karena itu Allah terus-menerus mengalirkan rahmatnya, mengalirkan sukacitanya, mengalirkan seluruh dirinya agar manusia menanggapinya. Ketika dia ditolak di sini, dia akan memberikan terus, tidak menghentikan itu. Sekarang mari kita lihat bagian yang ketiga, berkarya namun tetap mendalam. Mata manusiawi selalu terbatas. Ia hanya bisa melihat pada bagian permukaan. Susah sekali untuk menembus kedalaman. Ketika kita sedang memandang danau misalnya, kita tidak tahu dengan mata yang telanjang ini apa yang ada di dalam kedalaman. Untuk bisa seperti itu, kita harus masuk ke dalam sampai dasar. Tanpa berlaku demikian, kita hanya mengira-ngira saja. Oleh karena itu dalam konteks Injil hari ini, orang-orang Yahudi hanya melihat sebatas yang bisa mereka persepsikan. Mereka tidak mampu melihat di balik yang terlihat oleh mata. Akibatnya kesimpulannya menjadi tidak tepat sehingga menolak Yesus. Inilah kita juga mempunyai banyak pembelajaran lewat sabda ini. Bahwa kita mesti belajar juga untuk tidak segera mengambil kesimpulan berangkat dari apa yang kita lihat. Kita mesti belajar juga
mau masuk kepada kedalaman hidup. Di lain pihak, tujuan utama Yesus datang ke dunia adalah mengembalikan derajat manusia yang telah rusak oleh dosa. Yesus memberikan seluruh dunia agar manusia selamat. Motivasi ini tidak pernah terhenti oleh penolakan yang dialaminya. Justru dengan menolak, motifnya semakin tampak murni dan sempurna. Ini yang menjadi tekanan. Dan ini juga menjadi sebenarnya tes bagi kita. Ketika kita mengalami penolakan, apakah kita ada dua kemungkinan. Di satu sisi apakah ngambek dan sakit hati, atau malah justru semakin murni dan sempurna. Dia tidak tergolek oleh rasa yang tidak enak, tidak kalah oleh rasa tidak dihargai, tidak tergoda oleh rasa telah berjasa, sehingga tidak berhenti untuk berkarya. Ini yang menjadi tekanan di situ. Disinilah letak kedalaman sebuah karya. Yesus melihat dengan jelas tentang kelemahan manusiawi. Ia memahami kesulitan tersebut. Kalau ada orang menolak itu, mestinya seperti itu. Kita paham dulu siapa yang menolak kita. Dengan mengerti itu kita kemudian bisa merenungkan, oh memang dalam konteks ini bisa mungkin saja terjadi. Disitulah hatinya tersentuh oleh belas kasihan. Nah, justru ketika ditolak dia kalau memang itu adalah sebuah kebenaran, dia kasihan. Yesus itu memberikan belas kasihan, dia tersentuh oleh belas kasihan. Sehingga dengan demikian, ia semakin mengobarkan semangat untuk memberikan diri dengan lebih sempurna. Itulah ciri khas berkarya namun tetap mendalam. Dia mengalami penolakan karena memang seperti dikatakan di dalam kitab suci kan sudah jelas bahwa penolakan pasti akan terjadi. Tapi di situ sebenarnya saat penolakan terjadi kita diajak untuk mengukur bukan sebatas apa yang kita berikan, jasa dan seterusnya. Kita tergoda enak dan tidak enak dan seterusnya. Bukan itu sebenarnya yang mesti kita pahami. Kita justru mesti mengobarkan semangat penuh belas kasihan dengan memberikan diri lebih sempurna. Karena memang tidak akan bisa diselesaikan orang memaknai penolakan hanya kemudian mengorek-orek apa yang pernah kita lakukan. Kalau itu terjadi, kita tidak masuk ke dalam kemuliaan. Tapi sebenarnya kita akhirnya bukan bertemu Allah, tapi bertemu dengan keegoisan diri. Inilah yang ingin dibangun oleh Tuhan. Moga-moga hari ini kita belajar tentang hal itu sehingga kita menjadi lebih sempurna dan bukan berkutat pada apa yang pernah kita lakukan. Tuhan memberkati kita.